Halo, selamat pagi Bapak-Bapak. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Citra Bangsa jurusan Keperawatan semester 4 akan melakukan penyuluhan tentang apa sih yang dimaksud dengan DM atau diabetes mellitus itu. Materi penyuluhannya tentang yang pertama, pengertian diabetes, yang kedua, penyebab penyakit diabetes, dan yang ketiga, tanda dan gejala dari penyakit diabetes, dan yang kelima, komplikasi dari diabetes mellitus, dan yang kelima, penata laksanaan dari diabetes mellitus. Sebelum itu, kita akan perkenalkan dulu. Nama saya yang saya Stuti Henung sebagai moderator, dan Maria Yunita sebagai pemateri yang pertama, Kamarista Malilek sebagai pemateri 2, Dajer Rikoa sebagai pemateri 3, Gideon Analete sebagai kamerawan, dan Diana Andrea yang akan membawa doa buka. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa yang dibawakan oleh Kak Diana Andrea. Kesempatan saya berikan. Selamat siang, perkenalkan saya Diana Andrea. Sebelum kita memulai penyuluhan kita hari ini, mari kita bersama-sama satukan diri dalam doa. Dan izinkan saya membawa doa ini dengan agama saya, yaitu agama Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Diana Andrea. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai materi pertama, saya berikan kesempatan untuk teman-teman membagi leaflet bagi Bapak dan Ibu untuk bisa membaca di rumah. Langsung saja kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu pengertian dan penyebab dan tanda dan gejala dari penyakit diabetes. Kesempatan saya berikan kepada pemateri pertama. Selamat pagi untuk kita semua, salam sehat. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, seperti yang Bapak-Bapak dan Ibu ketahui, kedatangan kami untuk melakukan penyuluhan tentang penyakit diabetes mellitus. Nah, pasti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bertanya-tanya apa itu penyakit diabetes mellitus. Tetapi sebelumnya perkenalkan, saya Maria Yunita, angkatan 10 siswa Universitas Citra Bangsa. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian diabetes mellitus, tipe diabetes mellitus, serta penyebab diabetes mellitus. Yang pertama ada pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau sering disingkat dengan DM ini merupakan salah satu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia atau peningkatan gula dalam darah karena gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Di dalam diabetes mellitus ini, ibu-ibu, terdapat dua tipe. Yang pertama DM tipe 1. DM tipe 1 ini dia memerlukan insulin. Biasanya terjadi pada anak-anak dan pengobatannya memerlukan suntikan insulin. Dan yang kedua ada DM tipe 2. Nah, DM tipe 2 ini dia tidak tergantung pada insulin. Biasanya terjadi pada orang dewasa dan bisa dikontrol dengan olahraga, diet, atau mengkonsumsi obat antidiabetik. Nah, berikut saya akan menjelaskan penyebab dari diabetes mellitus sendiri. Tadi saya sudah menjelaskan ibu-ibu bahwa terdapat dua tipe. Nah, penyebab dari DM tipe 1 ini adalah faktor genetik yang sering biasa disebut yaitu faktor keturunan. Nah, maksud dari faktor genetik atau faktor keturunan ini karena jika seseorang atau kita memiliki ayah atau ibu yang pernah memiliki riwayat DM atau mengidap penyakit diabetes mellitus, akan kemungkinan besar untuk terjadi pada anak mereka. Nah, yang kedua adalah imunologi dan yang ketiga ada lingkungan. Nah, sedangkan penyebab dari DM tipe 2 ini yang pertama adalah usia dan yang kedua ada obesitas atau biasa disebut dengan kegemukan. Dan yang berikut adalah riwayat keluarga seperti yang sudah saya jelaskan pertama, seperti faktor keturunan. Jika seseorang memiliki ayah atau ibu yang memiliki riwayat DM, anak ini akan kemungkinan besar mengalami penyakit DM ini. Baik, mungkin itu saja materi dari saya.
Selanjutnya akan dibahas tanda dan gejala. Saya berikan untuk pemateri kedua, yaitu teman Marista Malela. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam pemateri yang kedua, yaitu Kak Marista Malela. Baik, selanjutnya kita akan membahas untuk mengetahui bersama tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus. Nah, jika seseorang mengalami atau mengidap penyakit diabetes mellitus, ini biasanya akan muncul beberapa tanda dan gejala yang menjadi keluhan khas dari penderita, yaitu trias poli. Nah, trias poli ini meliputi poliuria, polidipsia, dan polifagia, di mana poliuria adalah terjadi peningkatan pengeluaran urin, yaitu kondisi di mana terjadi kelainan dalam tubuh yang abnormal sehingga mengakibatkan sering berkemih. Biasa atau normalnya berkemih 4-8 kali dalam sehari, namun karena terjadi peningkatan produksi urin dalam tubuh sehingga mengakibatkan penderita akan berkemih lebih dari normal dalam sehari. Kemudian yang kedua, polidipsia. Nah, ini adalah kondisi terjadinya peningkatan rasa haus. Hal ini disebabkan karena terjadinya poliuria tadi, yaitu terjadi peningkatan urin yang berlebih sehingga akan mengakibatkan penderita sering merasa haus. Kemudian yang ketiga, polifagia. Nah, ini adalah kondisi di mana penderita akan sering merasa lapar. Hal ini disebabkan karena kadar glukosa darah dalam tubuh penderita diabetes mellitus tidak semuanya diserap oleh tubuh. Hal ini menyebabkan tubuh akan kekurangan energi sehingga mengakibatkan penderita akan sering merasa lapar. Kemudian pada penderita diabetes mellitus ini akan terlihat mudah lelah. Hal ini disebabkan karena terjadinya poliuria dan polidipsia yang diderita atau yang dialami oleh penderita diabetes mellitus. Kemudian pada penderita diabetes mellitus juga akan terjadi penurunan berat badan. Hal ini disebabkan karena proses metabolisme glukosa darah dalam tubuh terganggu sehingga tubuh tidak dapat menyimpan glukosa. Hal ini menyebabkan tubuh harus mengambil glukosa cadangan dari jaringan tubuh sebagai energi. Nah, hal inilah yang menyebabkan tubuh kekurangan lemak sehingga penderita akan mengalami penurunan berat badan. Kemudian, jika pada penderita diabetes mellitus terdapat luka, maka akan sukar untuk sembuh. Hal ini disebabkan karena efek dari hiperglikemi atau karena terjadinya peningkatan kadar gula darah dalam tubuh sehingga mengakibatkan komplikasi akut dan komplikasi kronis yang akan merusak jaringan tubuh. Hal ini yang menyebabkan jika penderita terdapat luka pada bagian tubuh penderita, maka akan sukar untuk sembuh. Karena itu, jika ada anggota keluarga dari Bapak Ibu yang mengalami tanda dan gejala sebagai berikut, maka segeralah ke pelayanan kesehatan untuk diperiksa dan mendapatkan pengobatan. Baik, setelah kita sudah mendengarkan materi pertama dan kedua, kita lanjut pada materi yang ketiga. Baik, perkenalkan saya Jernikoa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai komplikasi pada diabetes mellitus dan diet pada diabetes mellitus. Baik, yang pertama di sini ialah komplikasi pada diabetes mellitus, yaitu komplikasi akut atau komplikasi yang segera terjadi dalam waktu pendek, yaitu hipoglikemi atau kekurangan glukosa atau gula. Gejalanya ialah lapar, gemetar, keringat dingin, dan pusing. Penanggulangannya ialah makan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi dan mudah dicerna seperti makan roti dan pisang. Yang berikut yaitu koma diabetik atau glukosa terlalu tinggi. Gejalanya itu nafsu makan menurun, haus, minum dan BAK-nya banyak, mual muntah, napas cepat. Penanggulangannya segera ke rumah sakit. Yang berikut ialah komplikasi kronis atau komplikasi yang muncul dalam waktu yang lama bila kadar gula tidak terkontrol, seperti pada telinga pendengarannya akan menurun, pada mata penglihatannya menurun, pada ginjal mudah terkena penyakit ginjal,
pada urat syaraf, tegang, kesemutan, rasa baal, dan kram. Pembuluh darah bisa mengecil dan mudah timbul luka. Yang kedua ialah diet pada diabetes mellitus. Yang pertama itu perencanaan makan, yaitu jangan mengurangi jadwal makan atau menunda waktu makan karena hal ini akan menyebabkan ketidakstabilan kadar gula darah. Yang kedua, hindari konsumsi makanan tinggi lemak dan mengandung banyak kolesterol LDL, antara lain daging merah, produk susu, kuning telur, mentega, saus salad, dan makanan pencuci mulut berlemak lainnya, dan minuman yang beralkohol serta kadar tinggi garam. Yang kedua yaitu kontrol glukosa darah sewaktu, yaitu pemeriksaan gula darah secara rutin, gula darah sewaktu, gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah puasa. Yang ketiga adalah perawatan kaki diabetik, yaitu dengan memeriksa kebersihan kaki, perawatan kuku, pemilihan alas kaki, pencegahan dan pengelolaan cedera awal pada kaki. Terima kasih. Baik, sekian penyuluhan dari kami ucapkan terima kasih.